Para pencinta renungan harian MSC terkasih, jumpa lagi dalam renungan harian Provinsi MSC Indonesia, edisi Rabu 11 Oktober 2023. Saudara-saudariku, apakah kita telah mengawali hari ini dengan berdoa? Saya percaya bahwa saudara-saudariku semua telah melakukan itu. Setiap hari tentu kita selalu berdoa, entah itu dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama dalam keluarga atau komunitas-komunitas. Ketika kita berdoa, khususnya saat doa pribadi, biasanya ada banyak hal yang kita mau sampaikan kepada Allah lewat doa-doa kita. Entah itu berkaitan dengan kerinduan, harapan, atau juga rasa syukur kita terhadap kasih Allah. Tetapi seringkali juga terjadi kita datang dan berdoa kepada Allah karena kita berhadapan dengan berbagai persoalan atau kesulitan hidup. Kita berdoa dengan suatu harapan, Allah akan membantu kita untuk bisa keluar dari persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Doa dijadikan sebagai sarana untuk membebaskan kita dari masalah-masalah yang ada. Ketika kita merasa doa-doa kita terkabul atau dijawab oleh Tuhan, kita sangat bahagia dan mengatakan Tuhan itu Maha Baik, Maha Pengasih, mendengarkan kita, dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, ketika kita berdoa dan merasa doa-doa kita tidak dikabulkan, kita mulai berpikir bahwa Tuhan tidak mendengarkan kita. Tuhan tidak peduli dengan kita, bahkan akhirnya kita meragukan keberadaan Allah. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Dari hal ini kita melihat bahwa walaupun Yesus sangat sibuk dengan pengajarannya serta tugas perutusannya yang lain, Yesus tidak pernah lupa untuk berdoa. Ia selalu meluangkan waktunya untuk berdoa. Secara tidak langsung, Yesus mau mengajarkan kepada para murid-Nya dan tentu juga kepada kita semua bahwa berdoa tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Terkadang karena begitu banyak pekerjaan atau kesibukan yang kita lakukan, dijadikan sebagai alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Karena merasa capek atau kelelahan dengan pekerjaan-pekerjaan, akhirnya tidak ada lagi waktu bagi kita untuk berdoa dan pergi ke gereja. Saudara-saudariku terkasih, apa artinya berdoa bagi kita dan apa yang harus kita lakukan saat berdoa? Saya kira ini yang menjadi inti permenungan kita. Ketika Yesus berhenti berdoa, seorang murid-Nya datang kepadanya dan meminta Yesus untuk mengajarkan kepada mereka tentang cara berdoa yang benar. Kata murid itu, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Apa yang dikatakan oleh murid ini bukan berarti sebelumnya ia tidak pernah berdoa atau tidak tahu berdoa. Tetapi sebaliknya, ia meminta kepada Yesus untuk memberikan pemahaman yang benar tentang doa serta cara berdoa yang benar kepada mereka. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu," dan seterusnya. Dari sini kita bisa memahami dua hal. Pertama, doa dapat dikatakan sebagai pengikat rohani yang dapat menyatukan kita dengan Allah. Semakin kita berdoa, ikatan itu semakin kuat dan persatuan kita dengan Allah semakin dalam. Demikian pun sebaliknya. Dalam keseluruhan hidupnya, Yesus selalu bersatu dengan Allah karena ia tidak pernah berhenti untuk berdoa. Doa adalah kekuatan hidup Yesus dalam menjalankan tugas perutusannya. Kedua, saat kita berdoa, yang kita lakukan adalah memuliakan Allah dalam keagungannya. Dalam doa, kita tidak menginformasikan keadaan kita kepada Allah, tetapi sebaliknya, lebih pada mengungkapkan iman atau kepercayaan kita yang mendalam kepadanya. Karena Allah sendiri sungguh memahami
dan mengenal keadaan kita lebih dari yang kita tahu. Oleh karena itu, dalam doa-doa kita jangan memaksa Allah untuk menuruti apa yang kita inginkan, tetapi sebaliknya, membiarkan segala sesuatu terjadi dalam diri kita sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Saudara-saudariku, janganlah pernah jenuh atau bosan untuk berdoa, karena kekuatan doa dapat mengubah banyak hal dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.